Pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam suasana ibadah minggu kita saat ini. Saudara-saudariku, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Marilah kita menyembah Tuhan, Sang Penyelamat kita. Tuhan yang layak dipuji, sebab hanya Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menjadikan kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibadah kita saat ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu saat ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang senantiasa memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Ada salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bagi saudara-saudari. Saudara-saudariku, kita bersama-sama membaca nats pembimbing yang terambil dari pertama Petrus pasal 1
ayatnya yang 13. Pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Saudara-saudariku, dengan menyesal dan malu, mari kita membawa segala dosa, sakit, aib kita kepada Sang Penebus dalam doa, karena hanya Dia sajalah yang dapat mengampuni kita. Siapakah kami Tuhan, yang senantiasa berjuang untuk berbuat baik, tetapi selalu jatuh dalam dosa dan kesalahan? Siapakah kami Tuhan, yang selalu melupakan kasih setiamu, yang selalu menghidupkan dan menuntun kami? Sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih dan pengampunan dari-Mu. Dalam keheningan hati kami Saudara-saudariku, barang siapa sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon rahmat-Nya, maka pengampunan Allah menyucikan hidupnya. Terimalah anugerah Allah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Saudara-saudariku, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk doa minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita Ya Tuhan dan Allah kami, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali kehendak Tuhan di dunia ini dalam masa kita. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki kemauan dan keberanian menjalani hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu, agar kami memperoleh sukacita abadi serta pengharapan berlimpah. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau mendengar firman dan hidup sebagai murid-murid Kristus yang taat penuh pada perintah. Dalam nama Yesus. Kita bersama-sama membuka Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama, akan kita renungkan pada saat ini. Kita akan dikatakan sebagai orang yang berbahagia kalau kita setia dan taat mendengar, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudariku, dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang membuat kita harus merasakan kesedihan. Entah karena berbagai situasi, kegagalan, sakit, penyakit, atau juga ketika berhadapan dengan peristiwa kematian dari kekasih kita. Dalam situasi yang demikian, dapat saja kita menjadi kecewa, putus asa, kehilangan harapan, lalu kemudian berlari pada tempat yang salah. Padahal arah yang kita tuju, tempat yang kita datangi, belum tentu memberi jaminan bahwa persoalan dalam hidup kita, pergumulan, kesedihan dalam hidup kita akan selesai. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 membahas tentang dua orang murid Yesus yang amat mencintai Yesus, dan selama Yesus hidup dan melayani bersama-sama dengan mereka, ada harapan besar yang mereka bangun bahwa Yesus akan hidup selamanya, akan mengalahkan pemerintah Romawi yang saat itu menjajah mereka. Yesus akan membangun kerajaan yang besar, dan sebagai orang-orang terdekat Yesus, mereka tentu akan mendapatkan posisi yang tinggi dalam kerajaan itu. Namun kenyataannya lain, berbanding terbalik. Mereka harus melihat bahwa Yesus hilang kuasanya, hilang dalam tanda petik, hilang kuasanya saat berhadapan dengan pemerintah Romawi yang menjatuhkan hukuman atasnya. Yesus hilang kuasa saat berhadapan dengan para tentara Romawi yang menyiksa dan menyalibkannya. Harapan mereka menjadi pupus. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain masing-masing kembali melakukan aktivitas hidup mereka seperti sebelum menjadi murid Yesus. Kesedihan, putus harapan begitu besar mereka rasakan, sehingga mereka lupa pada perkataan Tuhan Yesus bahwa memang ia akan menderita dan mati, namun ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka sama sekali tidak mengingat dengan perkataan Yesus soal ini.
Sangka mereka bahwa semua sudah selesai. Tidak ada lagi Yesus. Dan hanya ada mereka sendiri. Ayat 13 mencatat bahwa hari itu 2 orang murid Yesus pergi ke Emmaus. Hanya satu dari kedua orang murid yang disebutkan namanya, yakni Kleopas. Sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap tentang semua yang sudah terjadi. Dan sementara itu Yesus datang menampakkan dirinya. Mereka berjalan bersama Yesus dan berbicara dengan Yesus, tetapi tidak mengenali Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah seorang asing, seorang peziarah yang kebetulan datang ke Yerusalem. Mereka heran bahwa ada kejadian yang menggoyahkan dunia mereka, tetapi tidak diketahui oleh peziarah lain. Ketika Yesus bersama mereka sepanjang perjalanan itu, ada komunikasi yang terjadi. Kedua murid diliputi kesedihan, ketegangan, kebuntuan pikiran, dan keputusasaan. Cerita seputar kesedihan dan peristiwa-peristiwa yang belum lama terjadi bersama dengan dia menjadi topik pembahasan mereka sepanjang perjalanan itu. Dan sepanjang itu pun mereka tidak mengenali Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mata arti harfiahnya adalah indera untuk melihat. Sementara yang dimaksudkan Lukas di sini adalah arti kiasan, yaitu mata dalam artian kesanggupan untuk mengerti. Apa yang menghalangi mata kedua murid sehingga tidak mengenal Yesus? Yang menghalangi mata mereka bukan hal-hal dari luar diri mereka, tetapi dari dalam diri mereka sendiri, yaitu penderitaan, kesedihan, kedukaan mereka. Dan itu nampak dalam ayat 17 dikatakan bahwa mereka muka muram, artinya dalam kondisi sedih. Kenapa mereka bersedih? Ayat 21 katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lukas menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa berharap Yesus akan membebaskan bangsa Israel, tetapi sampai detik-detik terakhir hal itu tidak terjadi. Yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus adalah kegagalan, kekecewaan, atau kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kita lihat di sini bahwa Yesus menjadi harapan mereka satu-satunya. Tapi kini telah mati, Yesus sudah tamat, tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan mereka, dengan situasi yang mereka hadapi. Banyak orang bisa menganggap Yesus gagal, dan mereka kecewa dengan kenyataan bahwa Yesus kalah menurut mereka. Kita bisa lihat saja bagaimana kocar-kacirnya para murid Yesus setelah Yesus ditangkap, Yesus disalibkan dan dikubur. Mereka melarikan diri dan mereka semua takut. Mereka menjadi kehilangan pengharapan untuk melanjutkan perjalanan hidup dan tanggung jawab pelayanan. Seperti yang dilakukan oleh 2 orang murid ini yang sedang pulang kampung ke Emmaus. Saudara-saudariku, sebagai umat Tuhan, jangan-jangan kita pun tidak mengenali Yesus.
atau tidak percaya kepada Yesus lagi ketika hati kita dipenuhi oleh kesedihan, oleh kekecewaan dan kegagalan hidup, oleh penderitaan hidup. Seakan-akan Tuhan sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Kita kecewa karena merasa sudah menaruh harap pada Yesus saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, harapan kita banyak kali salah. Kalau kita mau jujur, perjalanan kehidupan kita yang sering kali diwarnai dengan berbagai macam kesedihan, kekecewaan batin, sebenarnya berasal dari gambaran keliru kita mengenai apa dan siapa tumpuan harapan hidup kita. Kita bisa ambil contoh. Ada orang yang menjadikan kekayaannya sebagai tumpuan satu-satunya dalam kehidupan. Sehingga akibatnya ketika kekayaan itu pergi, dia menjadi orang yang merana, menjadi orang yang kecewa sepanjang hidup karena harus hidup dalam keadaan serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan. Mereka menjadi orang yang seperti tidak bertuhan. Ada juga orang lain yang menjadikan salah satu anggota keluarga yang kebetulan menjadi orang berpengaruh di daerahnya menjadi tumpuan dan harapan hidupnya. Dan ketika saudaranya itu meninggal, mereka ibarat kerbau yang kehilangan tanduk. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Tidak ada lagi yang menjadi tempat untuk mereka meminta pertolongan. Mereka menjadi kecewa besar terhadap keluarga karena mungkin tidak serespek dengan anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Dan contoh-contoh lain. Orang menjadi tidak tahan berhadapan dengan penderitaan, dengan kesulitan karena ada sesuatu yang keliru tentang siapa tumpuan dan harapan hidupnya. Para murid Yesus menaruh harapan memang pada Yesus, tetapi harapan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat ayat 25 sampai 27. Katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini Yesus menegur dengan keras para muridnya dengan menyebut mereka bodoh dan lamban hati, bukan dengan maksud untuk merendahkan mereka, tetapi karena mereka telah salah berharap, sehingga membayangkan Yesus adalah Mesias yang akan membuat perbedaan di dunia dengan berdiri melawan pemerintahan Roma. Yesus menegur mereka dengan keras karena dia melihat para murid hanya mengarahkan diri pada penderitaan, pada kekecewaan dan kedukaan, sehingga lupa bahwa Yesus yang mati akan bangkit dalam kemuliaannya. Dari teguran Yesus ini, kita juga diingatkan supaya jangan arahkan hati kita hanya pada soal-soal yang duniawi, yang fana. Jangan bangun harapan yang salah, yang pada akhirnya membuat kita pun salah merespon keadaan hidup yang terjadi. Kita perhatikan kalimat di ayat 21 tadi. Kami dahulu mengharapkan, kami dahulu berharap. Betapa kalimat ini seringkali merusak dan menghancurkan hidup manusia. Kita tidak dapat berbicara tentang semangat hidup, tentang harapan hidup yang benar,
bahkan tentang keyakinan bahwa Yesus benar-benar bangkit, kalau kita masih tinggal dalam kekecewaan yang mematikan akibat kata kami berharap. Untuk keluar dari kekecewaan ini maka dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan keberanian untuk mengubah harapan yang salah. Tema Paskah di tahun 2020 meneguhkan kita, kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Itu berarti arahkan hati kita, mata kita hanya pada Yesus sumber berkat, yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan dengan hati dan mata yang tertuju pada Yesus, maka harapan yang kita bangun dalam hidup pun adalah harapan yang sesuai firman Tuhan. Hal yang kedua, ayat 30 sampai 32. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara-saudariku, saat itu mata batin mereka terbuka ketika mengalami peristiwa makan bersama Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yesus mengingatkan mereka tentang pelayanan masa lalu, tentang indahnya persekutuan yang di dalamnya ada saling berbagi, dan kenangan-kenangan di masa lalu yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Apa yang mau dikatakan di sini untuk kita? Mari kita coba untuk merenungkan kebaikan-kebaikan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan dalam kehidupan kita. Jangan terus larut dalam kekecewaan, kesedihan, duka cita, karena ada yang lebih penting dari itu semua. Tuhan mau kita menghidupinya dalam hidup kita setiap hari. Kita lihat ya, 2 orang murid yang berjalan pulang ke Emmaus, ketika mata batin mereka terbuka, mereka terpanggil untuk kembali ke Yerusalem, ayat 33. Dengan mata batin yang terbuka, mereka kembali dan menceritakan perjumpaan dengan Yesus yang baru saja mereka alami kepada ke-11 murid yang lain. Saudara-saudariku, hidup kita memang masih akan terus berhadapan dengan sejumlah pengalaman yang akan membuat kita bersedih, kecewa. Tapi jangan tinggal dalam rasa yang demikian. Berharaplah kepada Tuhan supaya membuka mata batin kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Dalam situasi berhadapan dengan pandemi virus corona ini, kita tentu bertanya mengapa terjadi seperti ini, mengapa terjadi di tahun ini dengan virus yang lebih ganas dari sebelumnya. Dalam segala rasa yang kita alami, ingatlah bahwa sepanjang ini kita sudah begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita menghidupi itu, termasuk dalam situasi sekarang ini. Kita melihat bahwa ada banyak kebaikan-kebaikan yang terus ditebarkan. Ada banyak tindakan-tindakan kemanusiaan yang terus dilakukan dalam berhadapan dengan situasi ini. Kita terus bertanya, Tuhan mau apa dari hidup saya dalam keadaan ini, dalam situasi ini, supaya dengannya kita menjalani hidup ini, menghadapi segala pengalaman hidup, membangun harapan
bahkan menghidupi kebaikan Tuhan dalam karya yang semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudariku, saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan melakukan Kidung Jemaat 280, bait 1, 2, dan 3.
Kita bersama-sama menaikkan doa, syukur, dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan beri, untuk waktu yang masih Tuhan sediakan, buat kami belajar menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu. Lewat firman-Mu yang baru saja kami renungkan, kami bersyukur bahwa Tuhan menegur kami ketika kami mulai menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar terus mau hidup taat dan setia melakukan firman-Mu. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang hari ini mengambil bagian dalam suasana ibadah minggu pagi ini, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah jemaat-Mu tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, dalam menjalani kehidupan dan menghadapi segala pergumulan yang terjadi saat ini. Berkati jemaat-Mu dengan segala yang diperlukan, supaya dalam Tuhan mereka boleh menikmati hidup yang cukup. Saat ini ada jemaat Tuhan yang mengalami sukacita pertambahan usia. Ada saudari kami Angela Ririn Purnami Riwu yang berulang tahun ke-25 hari ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Herlina Ratu Kenya, juga Ibu Vikaris Maria Rambu Anajawa, yang juga Tuhan perkenankan bertambah usia hidup masing-masing, maupun seluruh jemaat Tuhan lainnya yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kiranya ungkapan syukur mereka terus nyata dalam seluruh sikap hidup yang berkenan pada Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, agar tetap setia melayani-Mu dengan talenta kami masing-masing yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam situasi yang kami hadapi saat ini, biarlah dengan hikmat Tuhan, kami tetap bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan model pelayanan yang dapat menjawab seluruh harapan dan pergumulan jemaat. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang sementara melaksanakan tanggung jawab merawat semua pasien yang ada dengan berbagai sakit penyakit mereka masing-masing. Juga para pasien penderita virus corona. Tuhan berkati para tim medis, beri kesehatan, kekuatan jasmani yang cukup untuk dapat melaksanakan tanggung jawab. Bagi para pasien, Tuhan juga memberkati mereka, menghibur, meneguhkan iman mereka, agar tetap berpengharapan kepadamu. Untuk semua keluarga yang senantiasa mendampingi dan menyatakan perhatian dan cinta kasih, Tuhan juga tolong dan berkati mereka. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kiranya hikmat Tuhan melengkapi mereka, terutama dalam situasi saat ini, di mana kami sementara berhadapan dengan pandemi virus corona ini. Ada sejumlah daya upaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tuhan berkati. Demikian juga dengan semua pihak yang turut mengambil bagian bekerja bersama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Untuk kami sebagai masyarakat, kiranya kami juga turut berperan serta dengan tetap taat melakukan seluruh himbauan yang ada, baik dari pemerintah, dari dinas terkait maupun dari gereja. Kami tetap mengharapkan belas kasih-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami, supaya kami semua terhindar dari virus ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak, saudara-saudari, keluarga kami yang dalam situasi ini mereka harus tetap bertahan di luar Pulau Sumba. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati mereka. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi persembahan yang sebentar akan kami berikan kepadamu.
Kiranya Tuhan memberkati sehingga menjadi persembahan yang layak dan kudus di hadapan. Seluruh hidup kami hari ini, kami pertaruhkan kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya hanya dalam penyertaan Tuhan, maka kami akan aman. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara-saudariku, kita bersama-sama memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Kita akan menerima putusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudariku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Yesus telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya membawa harapan baru. Warnailah hidup kita dengan harapan yang benar, agar dunia pun mengalami kebaikan Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala sesuatu ada di hadapan-Mu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisi-Mu untuk melindungi-Mu. Tuhan ada di dalam-Mu untuk menghibur-Mu. Tuhan ada di atas-Mu untuk memberkati-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, agar dapat menjadi saksi kebaikan-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. NKB 188 kita nyanyikan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Minggu pagi ini
Dan kiranya Tuhan tetap memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Shalom.